Halo semuanya, jumpa lagi di channel Onobe. Di video ini kita akan membahas spoiler anime One Punch Man season ketiga. Yang mana dari yang kita ketahui, di season keduanya kemarin telah berakhir dengan Saitama yang datang tepat waktu untuk menghancurkan monster kelabang raksasa dengan satu kali pukulannya. Selain itu yang membuat penasaran adalah apakah yang akan terjadi kepada Garo setelah dia dibawa kabur ke markas asosiasi monster. Untuk itu, di sini Bang Obe akan memberikan spoilernya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan situasi markas asosiasi pahlawan yang saat ini sedang terguncang karena gosip yang beredar. Mereka tidak percaya bahwa monster kelabang raksasa itu sudah hancur berkeping-keping, padahal mereka kira kota ini akan hancur begitu saja. Namun sampai saat ini, menurut mereka Kinglah yang sudah mengalahkan monster tersebut. Padahal, kita semua tahu bahwa King tidak bisa berbuat apa-apa dan dirinya hanya mengandalkan Saitama saja. Selain itu mereka juga membicarakan tentang Garo sang pemburu pahlawan. Melihat Silver Fang yang gagal menghabisi Garo, kali ini asosiasi pahlawan sudah tidak bisa mentolerir perbuatan Garo. Dan mereka akan menaikkan level ancaman Garo menjadi ancaman naga. Kemudian salah satu dari mereka juga menyarankan untuk memanggil 11 pahlawan tingkat teratas untuk ikut dalam pertarungan ini. Namun, ternyata mereka tidak bisa memberi komando kepada Blas karena dia adalah pahlawan yang beraksi atas kemauannya sendiri. Lalu tidak lama kemudian, muncul seorang investor yang telah menginvestasikan uangnya ke asosiasi pahlawan. Dia bernama Narinki, dan kedatangannya ke sini karena putra kesayangannya telah diculik oleh salah satu monster dari asosiasi para monster. Narinki meminta kepada mereka untuk cepat bertindak menyelamatkan putranya. Namun salah satu dari mereka yang bernama Sekingar meminta Narinki untuk jangan terlalu panik, karena mereka pasti akan menyelamatkan putranya. Untuk diketahui, Sekingar adalah penyusun strategi yang ditugaskan dalam misi penyelamatan putra Narinki. Sementara itu, di sana juga hadir Tatsumaki dan beberapa pahlawan kelas S lainnya. Lalu di sisi lainnya, Chill Emperor juga terlihat sedang menyelidiki di mana lokasi markas asosiasi monster tersebut. Dikatakan, lokasinya saat ini berada di kota Z yang sudah tidak berpenghuni lagi. Namun sampai saat ini, belum dapat dipastikan di mana tepat lokasi itu berada. Kemudian Tatsumaki menyarankan kepada mereka untuk membiarkannya langsung membersihkan seisi kota itu dengan kekuatannya saja. Namun, tentu saja sarannya itu ditolak karena tindakannya itu dapat membahayakan sandera yang ada di sana. Setelah itu pun Sekingar meminta kepada Tatsumaki untuk jangan meremehkan lawan mereka kali ini karena pasukan asosiasi monster itu benar-benar tangguh. Namun Tatsumaki langsung membantahnya. Menurut Tatsumaki, Sekingar terlalu membesar-besarkan masalahnya. Sampai hal itu pun membuat Tatsumaki bosan mendengarnya. Kendati demikian, Sekingar tetap mencoba memperingati mereka kembali bahwa sebelumnya sudah ada beberapa pahlawan yang tidak mendengarkan peringatan yang diberikan kepadanya. Dan mereka menyusup masuk ke kota Z selangkah lebih awal. Salah satunya adalah Drive Knight. Namun sampai saat ini, mereka tidak menerima sinyal dari alat komunikasi yang dia bawa. Dan bisa dikatakan, Drive Knight saat ini sudah dikalahkan. Mendengar hal itu, Tatsumaki dan yang lainnya cukup terkejut. Namun Tatsumaki tetap tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi. Dia justru menyuruh Sekingar untuk segera mengumpulkan pahlawan-pahlawan lainnya secepat mungkin, agar mereka juga dapat cepat bertindak. Pahlawan-pahlawan itu diantaranya adalah Zombie Man dengan kemampuannya yang tidak bisa mati, alias memiliki tubuh yang abadi. Kemudian ada Atomic Samurai dengan teknik berpedangnya yang luar biasa. Lalu ada Sweet Mask dan juga Puri-Puri Prisoner serta pahlawan kuat yang lainnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Chill Emperor masih terlihat sedang berusaha melacak keberadaan lokasi musuh. Dia mencoba untuk menghubungi Metal Knight yang sudah lebih dulu mengetahui lokasi markas asosiasi monster tersebut. Dan dia meminta Metal Knight untuk segera memberitahunya sebelum terlambat. Namun, ternyata Metal Knight tidak ingin memberitahukannya kepada Chill Emperor. Dengan alasan dia tidak ingin ada lebih banyak orang yang akan mati termasuk pahlawan yang lainnya. Metal Knight tidak peduli jika sandera tersebut akan dibunuh, dan menurutnya inilah keputusan yang benar. Mendengar hal itu, Chill Emperor pun bertanya-tanya kenapa Metal Knight terlihat takut seperti itu, dan sebenarnya siapa yang bisa menghancurkan tubuhnya.
Namun kenyataannya, tubuh Metal Knight memang sudah hancur setelah dia menyusup ke markas asosiasi monster itu sendirian. Setelah itu Metal Knight pun memberitahunya bahwa si Raja Monster Orochi lah yang sudah menghancurkan tubuhnya. Yang bahkan dia hanya melakukannya dengan sekali tusuk dengan tanduknya saja. Saat itu Metal Knight sempat menahan serangan itu dengan lengannya, tapi tetap percuma saja. Dan Orochi bahkan dapat menghentikan bom bunuh diri yang sudah dia pasang di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Metal Knight bukannya takut dengan asosiasi monster, tapi menurutnya kejahatan selalu ada di sekitar mereka dan terus mencari celah untuk diserang. Di saat pertahanan pahlawan lemah, maka para monster itu akan langsung datang menguasai dunia. Untuk itulah, Metal Knight juga menyarankan kepada Chill Emperor agar dia juga harus waspada dan harus menyimpan tenaganya sampai hari di mana dia membutuhkannya. Sementara itu cerita berganti ke tempat Saitama sekarang. Di sana juga sudah berkumpul pahlawan-pahlawan lainnya yang mengenal Saitama. Di antaranya adalah Fubuki, adik dari Tatsumaki. Kemudian ada Silver Fang, King, Genos, dan juga Bomb, kakak dari Silver Fang. Mereka tampak sedang beristirahat setelah melakukan pertarungan melawan Garo dan monster kelabang raksasa di season kedua anime One Punch Man sebelumnya. Melihat Saitama dan yang lainnya sedang bersantai dalam keadaan darurat seperti ini, Fubuki pun memarahi mereka. Fubuki mengatakan bahwa asosiasi monster kali ini sangat kuat sekali. Jadi, ini bukanlah saatnya bagi mereka untuk bersantai dan bermain game di tempat ini. Namun pada kenyataannya, mereka juga butuh istirahat. Lagi pula, mereka sekarang juga sudah babak belur, kecuali Saitama dan King saja yang masih baik-baik saja. Kendati demikian, Fubuki tetap bingung kenapa semuanya terlihat biasa-biasa saja tanpa rasa takut sedikit pun. Sehingga, setelah itu Fubuki pun bertanya kepada Saitama, "Hei Saitama, musuh yang kau lawan tadi kuat sekali kan? Walau kau bersikap so tenang seperti itu, aku yakin sekarang kau juga sangat gugup bukan?" Namun Saitama menjawab, "Gak sih, aku biasa aja." Mendengar hal itu, Fubuki kembali marah kepada Saitama. Kenapa bisa-bisanya dia bilang biasa-biasa saja dalam keadaan darurat seperti ini? Fubuki mengatakan bahwa musuh mereka kali ini adalah asosiasi monster yang dulunya hanya berkeliaran dan bertindak sesuka hatinya. Namun berdasarkan dugaannya, perkumpulan monster ini sekarang diperintah oleh seseorang atau bisa disebut sebagai bos mereka. Ditambah lagi akan repot jadinya jika Garo bergabung dengan mereka. Mendengar hal itu, Saitama pun menjadi kesal. Saitama tidak bisa memaafkan Garo jika dia adalah pemburu pahlawan. Kenapa Garo tidak memburu dirinya? Sehingga Saitama pun bertanya-tanya, apakah ini karena dia hanyalah pahlawan botak berjubah? Setelah itu pun Saitama langsung berdiri dan memakai jubah pahlawannya. Saitama memberitahukan kepada yang lainnya, jika Garo tidak memburunya, maka dia sendiri yang akan mencari Garo. Dan akan dia cari sampai ketemu, lalu akan dia tonjok sampai babak belur. Sementara itu cerita pun berganti ke tempat Garo saat ini. Yang mana setelah pertarungan terakhirnya melawan Silver Fang, sekarang Garo sudah berada di markas asosiasi monster. Dia tampak terluka parah, namun dia masih selamat meskipun kepalanya masih agak sakit. Di sana Garo menemukan sebuah surat dari asosiasi monster yang ditujukan kepadanya. Di surat itu mengatakan kepada Garo, "Selamat datang di asosiasi monster. Jika kau membaca ini, artinya kau selamat. Ketahuilah bahwa kami telah menyelamatkan nyawamu, dan balaslah kebaikan kami dengan menunggu di dalam ruangan ini, dan jangan sampai berbuat macam-macam. Walau kau keluar dari sini, kau hanya akan jadi buronan bagi para pahlawan. Kami sudah siapkan pakaianmu, jadi kenakanlah." Setelah itu pun Garo benar-benar memakai pakaian itu, namun Garo tidak ingin hanya berdiam diri di sini begitu saja. Hingga saat itu juga, Garo pun menyusuri tempat itu dan dia menemukan beberapa tentara bayaran yang dikirim oleh Narinki untuk menyelamatkan putranya. Lalu karena mereka tidak terlalu kuat, akhirnya mereka pun harus berakhir dengan diadili oleh para monster seperti ini. Melihat situasi itu, Garo pun mencoba untuk menguping pembicaraan mereka. Tapi ternyata salah satu petinggi asosiasi monster yang bernama Gyoro mengetahui kehadirannya. Sehingga setelah itu pun Garo langsung menampakkan dirinya di hadapan semua monster yang ada di sana. Dan bahkan juga di hadapan sang raja monster Orochi yang saat itu juga duduk di balik bayangan. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi setelah ini? Jika kalian mau pembahasan anime ini dilanjut, kalian harus like video ini dan berikan komentar positif kalian di bawah.